Kita mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap melalui sahabat beliau apa yang kita lakukan termasuk kegiatan pada hari ini itu senantiasa bernilai ibadah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mungkin mengawali apa yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang telah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini pada dasarnya sebenarnya adalah tugas dari kami guru di sekolah ini yang mengikuti program guru penggerak. Ini adalah bagian dari aksi nyata, dan aksi nyata ini kami ini semacam ada tugas untuk kemudian dapat berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman apa yang kami dapat di pelatihan guru penggerak dengan Bapak Ibu sekalian. Tetapi satu hal juga mungkin perlu kita garis bawahi semua. Di sini kami bukanlah untuk menggurui Bapak dan Ibu guru yang ada di sini, tapi memang sekedar berbagi. Kemungkinan sebentar ada kekurangan, ada yang perlu kami perbaiki, tolong juga disampaikan dengan kami supaya dengan dalam kegiatan ini kami juga maksimal dalam mengikuti pelatihan program guru penggerak. Jadi sesuai dengan mungkin untuk efisiennya waktu, di slide ini sudah ada topik yang akan disampaikan pada kesempatan terkait dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi budaya positif ini adalah di kami guru penggerak ini adalah modul 1.4 terkait dengan positif. Pada kesempatan ini kami akan berkolaborasi, saya sendiri Laudi Haruli dan teman saya Wade Murdiana. Kita mulai dengan yang pertama tentang kita belajar tentang tujuan pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu ternyata pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Terkait dengan topik yang akan disampaikan pada kesempatan ini, yaitu budaya positif, di mana budaya positif itu sendiri ternyata adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama dalam budaya positif di sini ada 7, dan di sini kami mencoba membagi. Saya sendiri ada 4 bagian. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, dan keempat motivasi perilaku manusia. Untuk materi selanjutnya 5, 6, 7 ini restitusi, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga akan disampaikan oleh rekan saya. Saya mulai dengan yang pertama terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang paradigma baru dimaksud ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini dalam pembelajaran paradigma baru,
satu hal yang menjadi miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwasanya ternyata adalah ilusi bahwa guru ini mengontrol murid. Kemudian ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi juga bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini nanti kita akan bahas lebih dalam sebentar. Selanjutnya terkait dengan disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dan sebagai pendidik, tentunya tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai profil pelajar Pancasila dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan yang sempat disampaikan tadi itu merupakan nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan yang terkait dengan profil pelajar Pancasila pertama itu adalah beriman, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, berpikir kritis dan kreatif. Nilai kebajikan yang berkaitan dengan keterampilan hidup, misalnya dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari hidup. Yang kedua terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia yang paling pertama itu adalah bertahan hidup, seperti misalnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, seperti misalnya dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan dasar akan kebebasan. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar akan kesenangan. Di sini akan disajikan contoh kasus, bisa dilihat di layar. Instruksinya bahwa perhatikan beberapa pernyataan di samping kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda. Jadi berdasarkan yang tadi, kebutuhan itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Mungkin yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Di sini kita akan coba identifikasi sebenarnya apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda dengan mengucapkan bahasa seperti ini. Ternyata dari kelima poin tadi yang masuk itu adalah kesenangan. Itu maksudnya. Ada
Jadi Bu Guru bilang aku tidak boleh bersenang sebab menerima tugas, katanya kelas harus tenang, tidak ada suara dan tidak seru. Dengan mengungkapkan hal seperti ini, maksudnya yang tidak terpenuhi dari kebutuhan ini adalah terkait dengan kesenangan. Begitu juga selanjutnya, misalnya Ibu Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ternyata yang tidak terpenuhi di situ adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga dengan pernyataan misalnya aku bosan, masa belajar cuma gitu, terkait dengan kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan penguasaan, misalnya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah Ibu Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi itu tadi contoh-contoh kebutuhan dasar dengan pemenuhannya. Selanjutnya saya akan lanjut pada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini mungkin istilah yang tidak asing bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian. Motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi kita akan jelaskan lebih jauh. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kedua motivasi ini yang kemudian kita sebut sebagai motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu kita tahu bahwa motivasi yang memang lahir dari dalam diri, sedangkan ekstrinsik kan berarti dia dari luar, seperti misalnya hukuman. Misalnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi di program guru penggerak ini memang kita semua guru tugasnya adalah membangkitkan daripada motivasi intrinsik yang punya tugas dengan. Kemudian selanjutnya terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 4 istilah yang tadi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Jadi kriteria hukuman itu ternyata yang pertama tidak terencana. Dalam hal ini tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Beda dengan konsekuensi, ternyata dia terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang terakhir, sikap guru selalu memonitoring murid. Restitusi itu ternyata adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya adalah terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Untuk materi ini dari saya mungkin hanya sampai pada yang tadi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalaupun misalnya sebentar ada hal-hal yang mau ditanyakan mungkin dari Bapak Ibu Guru, nanti kami persilakan setelah materi kita selanjutnya. Klaude gurunya 5 posisi kontrol guru. Silakan Bu Guru. Kita slide saja Pak Guru. Kita Depan. Udah mati komputer, laptop. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mengenai
pembahasan hari ini budaya positif. Tadi sudah diawali dengan beberapa pembahasan dari Pak Haruli, dan saya melanjutkan di bagian 5 posisi kontrol guru. Nah, di slide sudah ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kita mulai dari penghukum dulu. Oke, kita mulai dari penghukum. Penghukum ini sifatnya dia korban tersakiti, baik fisik maupun psikis. Misalnya ada siswa yang terlambat tanpa mengetahui sebab dan akibat, sebab-sebabnya anak ini terlambat, kita langsung suruh misalnya lari keliling lapangan, kemudian disuruh push up. Nah, itu ketika kita menyuruh push up atau lari keliling lapangan, itu kan fisiknya yang tersakiti. Jadi ini termasuk posisi guru penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kita ambil lagi kasus yang tadi, misalnya dia terlambat, kemudian kita tegur, misalnya bahasanya begini, kamu ini terlambat terus. Kemudian kamu ini terlambat terus, apakah kamu tidak kesian sama ibu? Nanti ibu ditegur dengan kepala sekolah kalau kamu terlambat terus. Kepala sekolah bisa berpikiran bahwa saya tidak bisa membimbing kamu. Seperti itu. Jadi anak di sini merasa bersalah. Oh iya ya, kalau ibu guru ini, misalnya ibu Uki ini dimarahi atau ditegur dengan kepala sekolah, itu semua gara-gara saya. Nah, itu untuk membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Nah, kasus yang sama lagi, misalnya, aduh bagaimana sih Osat, misalnya ini Osat lagi terlambat, bagaimana sih Osat, kamu terlambat terus. Apa sih yang membuat kamu terlambat terus? Jadi dia bahasanya itu lembut dan menganggap anak ini ya temannya, seperti itu. Dan akibatnya anak ini seolah-olah tergantung dengan kita. Mau misalnya dia terlambat atau melakukan kesalahan lain, pasti ada bapak guru atau ibu guru ini yang selalu melindungi saya. Gitu. Jadi akan terus dia lakukan karena dia merasa dilindungi, dia merasa dekat dengan guru tersebut. Seperti itu. Kemudian untuk pemantau, di sini misalnya kita sudah sepakati, jadi pemantau ada kesepakatan. Misalnya terlambat pungut batu ya, misalnya. Jadi ketika anak terlambat dia sudah tahu ini bahwa dia harus pungut batu. Ada konsekuensi yang harus dijalankan ketika dia melakukan pelanggaran. Kemudian manajer ini sebenarnya adalah posisi kontrol yang ideal yang harus dijalani oleh setiap guru. Misalnya di manajer ini dia harus tahu alasannya apa, alasan mengapa dia terlambat. Kemudian cari solusinya sama-sama supaya hal ini tidak terulang lagi. Cari solusi sama-sama dalam hal ini kita menggiring anak supaya dia bisa mencari solusinya sendiri. Kita hanya fasilitas saja. Kalau misalnya sebabnya dia terlambat, oh dia ternyata bangunnya kesiangan. Nah, bagaimana supaya bangunnya tidak kesiangan? Oh, saya harus pasang alarm, Bu. Kalau misalnya alarmmu tidak bunyi bagaimana? Oh, saya harus minta tolong sama ibu saya atau kakak saya yang bangunkan jam segini, Bu. Nah, berarti itu sudah dapat solusinya dan anak itu ada keinginannya untuk, dan jadi itu berasal dari dalam dirinya sendiri pada saat solusi itu ada. Dan itu termasuk dalam motivasi intrinsik tadi, bahwa dia berusaha untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, dari 5 posisi kontrol ini kira-kira saya ingin dengar dari Bapak Ibu guru, kira-kira kita itu ada di posisi yang mana sekarang? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ada yang kalau saya ya
Silakan, Pak. Saya masih tidak bisa sinkronkan antara siswa dengan guru. Karena kenapa? Dari pembahasan itu realitanya kita itu masih agak simpang siur dengan siswanya kita. Artinya kalau saya bicara puisi ada timbal baliknya begitu. Karena oke lah penjabarannya jelas, tapi kan fakta di lapangan jadi susah menyimpulkan. Bagaimana? So puisi. Misalnya selama ini itu yang dijalankan yang mana? Kalau masalah proses itu kita bisa, saya belum bisa mengambil kesimpulan karena takutnya saya salahkan diri saya sendiri, ternyata realita di lapangan seperti ini. Ya, begini Pak Guru. Misalkan ini kan ada 5 posisi kontrol guru. Hukum, salah, teman. Yang selama ini sudah kita lakukan itu yang mana? Sebenarnya ini pertanyaan ke kami juga dulu waktu di awal kali masuk ini. Kalau saya belum menjawabnya begini dulu. Saya 5 posisi ini saya lakukan semua. Hukum adat, memang bersalah adat, memang adat, memang. Hanya dari ternyata setelah kita belajar ini bahwa yang 4 lainnya ini tidak bisa kita lakukan. Dari hukum sampai mantap. Yang boleh itu yang 1. Terkait seperti apa manajer, seperti yang sudah kita lanjut. Oke. Selanjutnya di sini ada kasus. Misalnya kasusnya di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Misalnya dikasih hormat pada bendera selama 1 jam. Nah itu termasuk posisi gurunya termasuk hukum. Karena dia di sini korbannya itu sebagai dia tersakiti, gitu. Kemudian yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, pada kasus yang sama lagi, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu teman, posisinya sebagai teman. Untuk selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau, seperti yang saya sampaikan tadi, dia ada konsekuensinya. Selanjutnya, untuk manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu posisi manajer. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa guru itu diharapkan dia pada posisi manajer. Sebelum mengambil tindakan harus tahu dulu apakah kamu tahu ini adalah sebuah kesalahan, kemudian apa alasannya kamu bisa berbuat seperti ini, lalu kira-kira solusinya. Selanjutnya, nah ini ada kita tebak-tebakan. Posisi kontrol apakah aku? Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol tadi, kira-kira pernyataan ini termasuk pada posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Iya, membuat merasa bersalah. Betul. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mantap. Mantap. Masuk apa? Rasa bersalah itu masuk sudah. Rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dan buat dia merasa bersalah. Memang karena memang bahwa Bisa. ini tidak pernah benar itu proses pertimbangan dilakukan. Tapi kalau kepribadian dia merasa bersalah. Saya merasa bersalah karena Yang nggak disalahkan dia. kamu tidak pernah benar melakukannya.
Jadi dia merasa kayak, oh iya ya saya ini tidak pernah benar melakukan ini. Nah, merasa bersalah. Dipantau juga bisa. Kalau di pemantau itu dia kecuali ada konsekuensi, ada lanjutannya lagi, misalnya kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu harus begini setelah ini. Berarti merasa bersalah. Dia termasuk membuat merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi yang idealnya. Jadi dia ada perbaikan. Yang posisi apa? Manajer. Jadi harus ada rencananya dari siswa untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dalam posisi manajer ini dia tidak ada kayak hukuman, tidak ada konsekuensinya, tidak ada. Dia kita cari solusi sama-sama dan ini tidak memberatkan karena solusi ini berasal dari siswa itu sendiri. Kita yang presiden sering Pak. Ayolah lakukan demi ibu ya. Sering Pak. Ayolah lakukan demi ibu ya. Ini posisi apa? Aman. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa tadi? Yang disebut sama Pak Arwin. Mantap. Betul, mantap. Ada konsekuensinya yang harus dia dapatkan. Jawab benar semua ya. Iya. Ada bangun. Ada kan? Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita sudah manajer belum? Ini sudah Materi baru. materi Oh, baru. materi baru. Keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah menyusun keyakinan kelas di kelas? Ya, betul. Kelas 10 masih proses. Nah, pertanyaannya di sini, mengapa keyakinan kelas namanya bukan peraturan kelas? Kenapa bukan tata tertib? Atau tata tertib kelas? Atau kesepakatan kelas? Agar supaya si anak ini dia merasa betul. Dia merasa betul, Ya kan, keyakinan ya, yakin. Yang lain? Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan peraturan tadi, anak-anak bisa melakukan itu dengan sukarela atau karena mungkin paksaan? Nah, pasti dia paksaan. Peraturan, tata tertib pasti paksaan. Beda dengan keyakinan. Keyakinan lahir dari dirinya sendiri. Selanjutnya ini pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu yang pertama dia bersifat abstrak. Abstrak dalam hal ini misalnya tadi kita sudah bahas tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai profil belajar Pancasila. Jadi misalnya anak harus guru dan siswa harus tepat waktu. Jadi nilai kebajikan dari situ apa kira-kira? Berarti dia harus disiplin. Abstrak Itu disiplinnya, abstraknya berarti disiplin. Abstrak itu ada tapi tak nampak. Abstrak itu tidak Ada tapi tak nampak. tidak ada tapi tak nampak. Berbeda dengan yang konkret. Ya, seperti itu. Yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi sangat menghindari kata-kata tidak, jangan, seperti itu. Kemudian karena tidak dan jangan itu seperti peraturan, seperti anak kayak dipaksa untuk mengikuti hal itu. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, pada saat membuat keyakinan kelas itu sebenarnya kita guru sebagai fasilitator saja. Mereka yang sepakati di dalam. Kita hanya memberikan masukan-masukan saja, tapi yang sepakati itu berdasarkan kesepakatan bersama. Selanjutnya, segitiga restitusi. Nah, sebenarnya di materi tentang manajer tadi, ini langkah selanjutnya akan diperjelas di sini.
untuk manajer itu sebenarnya punya langkah-langkah apa sih dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, misalnya di sini itu ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya anak yang terlambat tadi kita panggil, lalu kita komunikasi dengan anak tersebut, dan kalimat pertama pasti yang mencerminkan menstabilkan identitas ini, berbuat salah itu wajar. Ini namanya menstabilkan identitas. Atau mungkin tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan, atau ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Kita cari solusinya sama-sama, atau kamu berhak merasa begitu. Jadi jangan langsung kayak kamu apa yang boleh. Dalam posisi manajer, kita harus langkah pertama adalah menstabilkan identitas dengan cara pertanyaan-pertanyaan bahwa kesalahan itu manusiawi. Kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk ibu misalnya, seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di awal tadi sudah disampaikan oleh Pak Harli mengenai 5 kebutuhan manusia. Kata-kata atau kalimat yang diucapkan pada validasi tindakan yang salah, misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, atau motivasi itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Adapun kalimat yang dapat kita ajukan adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi ketika kita menjalankan segitiga restitusi ini, tentunya kita harus punya dasar dulu. Dasarnya adalah keyakinan kelas tadi. Karena di akhir tahapan segitiga restitusi ini pasti kita sinkronkan lagi perbuatannya ini, kita kaitkan lagi dengan keyakinan kelas tadi. Jadi harus punya dasar kalau kita mau menjalankan segitiga restitusi atau posisi kontrol manajer tadi. Kita tidak bisa langsung ini begini, karena akan mentok dia menanyakan keyakinan. Oh, keyakinan kelas kita, keyakinan kelas belum ada di kelas. Jadi tahap awal kita harus menanyakan, menyusun keyakinan kelas dulu. Misalnya kita sering menghadapi anak-anak itu ribut pada saat belajar. Kita tegur, woi, apa cita-citaku? Nah, itu sebenarnya bukan posisi kontrol manajer. Alangkah bagusnya misalnya pada saat belajar itu ada kasus seperti itu, jadi kita punya dasar apa keyakinan kelas kita. Oh ternyata Bu, pada saat belajar itu harus fokus. Nah harus fokus dalam hal ini berarti tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu temannya, seperti itu. Karena dalam keyakinan kelas tadi tidak boleh ada kata-kata negatif, jadi dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ribut, jangan mengganggu temannya, tidak boleh. Paling harus fokus atau disiplin, hanya garis-garis besarnya saja. Tapi ini harus disosialisasikan tentunya dengan siswa bahwa poin ini menjelaskan tentang ini, poin ini menjelaskan tentang ini. Selain pada siswa juga harus sosialisasi dengan rekan-rekan guru. Jangan sampai misalnya yang susun itu adalah Bu Desi atau Pak Haruli yang susun keyakinan kelas dalam kelas. Nah ternyata anak-anak taunya, oh keyakinan kelas ini karena yang susun adalah Bu Desi atau Pak Haruli, berarti keyakinan kelas ini hanya berlaku pada mata pelajaran Bapak dan Ibu guru tertentu saja. Mereka pasti tidak akan paham, oh ternyata ini harus berlaku juga untuk semua
guru yang masuk dalam kelas itu. Jadi mereka harus diberikan pemahaman. Dan alangkah baiknya juga sebelum dimulainya pelajaran kita harus baca bersama-sama apa keyakinan kelas kita, sehingga anak-anak itu bisa tahu, oh iya, ketika sudah dalam kelas dan dimulai proses belajar saya harus seperti ini gitu. Supaya keyakinan kelas ini benar-benar dijalani, diterapkan, dan harapannya seperti yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, kita ini menyebarkan budaya positif mulai dari kelas, kemudian secara luas adalah sekolah, dan kebiasaan-kebiasaan itu yang kita terapkan dalam keyakinan kelas harapannya akan menjadi karakter yang karakter yang betul-betul tertanam dalam diri siswa, sekalipun itu kita tidak ingatkan gitu, akan membudaya di siswa itu sendiri. Makanya itulah budaya positif, berasal dari kebiasaan-kebiasaan. Memang ini tidak mudah Bapak Ibu, memang tidak mudah kita menerapkan disiplin ini atau budaya disiplin di sekolah. Biasa kita mulai dari diri dulu, kemudian memberikan contoh teladan yang baik pada siswa, lalu siswa akan melihat dan menerapkan hal yang sama seperti itu. Dan ini tentunya kita harus kolaborasi sesama kita dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Berikutnya, saya mencari bagaimana telah bersikap baik dengan maaf. Tapi Gina, apa yang harus kamu lakukan agar hal ini tidak terulang lagi? Saya akan menyelesaikan PR di rumah Bu, agar bisa fokus di kelas dan mengikuti pelajaran. Baiklah Gina, usaha itu sangat baik. Namun, bagaimana kalau suatu saat nanti kamu lupa kalau ada PR yang harus diselesaikan? Saya akan langsung mengerjakannya ketika sudah sampai di rumah. Dan lupa, saya juga akan meminta tolong kepada ibu dan kakak saya untuk mengingatkan ada dan tidaknya PR yang harus saya selesaikan. Baiklah Tina, saya sudah kamu sudah menemukan solusinya. Tetap semangat ya. Tina, boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Yaitu contoh penerapan segitiga restitusi menjalankan 3 tahap tadi, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ini kasusnya adalah siswa tersebut ketahuan mengerjakan tugas lain pada saat saya mengajar. Nah, ternyata pada saat menstabilkan identitas itu, kemudian bahwa kesalahan itu hal yang manusiawi, termasuk saya pernah melakukan kesalahan. Kemudian masuk di validasi tindakan yang salah. Apa alasannya kamu tidak mengerjakan? Apa alasannya kamu mengerjakan tugas di jam mata pelajarannya ibu? Nah, dia alasannya karena lupa mengerjakan tugas itu. Kemudian dia minta maaf, lalu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, minta maafnya diterima. Apakah sampai di situ? Untuk posisi manajer atau segitiga restitusi ini belum bisa sampai di situ selesai, karena solusinya belum kita dapatkan. Ini kita siswanya belum kita belum dapatkan solusinya agar anak ini tidak mengulanginya lagi. Nah, kemudian untuk tahap ketiga menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Oh, kita harus fokus dalam belajar Bu. Apakah dengan mengerjakan tugas lain di jam mata pelajaran ibu bisa fokus? Tidak Bu. Karena solusinya misalnya apa yang harus dilakukan agar hal ini tidak terjadi lagi? Saya akan mengerjakannya di rumah. Apakah sampai di situ saja? Bagaimana kalau dia lupa lagi? Itu. Nah, ketika misalnya saya juga bertanya begitu, dia langsung bilang, oh kalau misalnya tiba di rumah, saya langsung mengerjakan tugas. Kalau perlu saya minta ibu atau kakak saya mengingatkan ada dan tidaknya tugas yang harus diselesaikan. Oke. Dan dalam posisi manajer ini tentunya berbeda dengan suara atau bahasa tubuhnya kita. Misalnya
menakut-nakuti anak itu tidak harus seperti itu pada saat dalam mencari solusi dari masalah yang ada. Gitu. Beda dengan penghukum itu pasti dari wajahnya saya akan menakutkan. Gitu. Dan itu anak walaupun dia misalnya ingin menyatakan alasannya langsung tidak jadi menyatakan alasannya karena takut duluan langsung dihardik. Gitu. Siap, bijak gitu. Baik, untuk penuntutnya dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Demikian untuk saya kembalikan kepada Pak Harun. Ya, itu tadi Bapak dan Ibu Guru materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Nah, selanjutnya mungkin kita akan masuk di sesi diskusi, barangkali ada hal. Namun satu hal mungkin yang saya ingatkan kembali untuk kita semua terkait dengan 5 posisi kontrol tadi kan posisi manajer. Sebenarnya kan itu adalah posisi yang harus kita ambil ketika ada siswa yang melakukan kesalahan dan tidak boleh 4 posisi tadi yang kita lakukan penghukum, pembuat bersalah, teman harus manajer dengan 3 langkah tadi segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian keyakinan. Barangkali itu kesalahan tidak boleh kita langsung serta-merta menghukum. Ada langkah-langkahnya terkait apa yang saya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kami buka kesempatan untuk Bapak dan Ibu Guru, sekiranya mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan dengan kami, mau disarankan, kami buka diskusi. Silakan Pak Guru. Oke, terima kasih. Saya kira apa yang disampaikan tadi itu sangat cocok dan sebelumnya Surat Pak Guru supaya kedengaran. Di sini saya artinya kalau berbicara masalah konsep itu sangat sempurna apabila kita terapkan. Tapi ada beberapa hal yang harus, artinya bukan hanya tanggapan di sini saya, bukan berbicara masalah bagaimana, tapi saya baru tahu juga, saya sudah belajar juga Kiai Dewantara, tapi cara pelatihan kemarin itu, tapi dia terlalu dalam karena saya fokusnya untuk meraih sertifikat itu. Sangat simpel lah apabila itu diterapkan, tapi lagi-lagi saya menanggapi tentang konsep itu yang diterapkan oleh mungkin itu dari pemerintah langsung, pasti secara khusus. Ya. Sebenarnya hal itu saya yakin ini pembahasan ini ada dasarnya, saya yakin. Tapi dasar tadi tidak bisa dijadikan patokan sebenarnya. Karena kenapa? Seperti budaya tadi, tidak hanya satu budaya di Indonesia sih, banyak karakter yang terbentuk. Artinya apa? Secara tidak langsung konsep ini akan membutuhkan waktu jangka panjang. Karena kenapa? Kelas 1 sampai kelas 3 tidak waktu lama itu cepat sekali. Sementara karakter mereka nanti di SMA baru kita terapkan. Seperti itu ya. Jadi semoga mungkin ada kekurangannya di sini itu dia tidak pertimbangkan bagaimana langkah-langkah agar hal ini dia lebih cepat begitu. Karena kenapa? Secara tidak langsung bukan muridnya yang merasa bersalah, gurunya yang merasa bersalah. Karena kenapa? Tidak efektif ini diterapkan karena ini kelas 1 sampai kelas 3 itu hanya sekali waktunya untuk mengubah karakter si anak tadi. Kalau berbicara masalah siswanya, saya yakin akan ada lah, tapi tidak akan. Artinya apa? Yang tidaknya tadi kita akan biasa bersama. Artinya apa sih? Dalam barang ini
Itu kekurangannya dari saya. Seharusnya ada menerima ini dan pertimbangan. Kira-kira dari kelas 10 sampai kelas 12 ini bagaimana? Nah, selanjutnya juga faktornya juga kan masalah fasilitas juga sih. Artinya ada sesuatu yang khusus, ada penanganan khususnya supaya materi pembelajaran dengan karakter itu bisa dipetakan dengan tidak mudah. Oke, sampai nanti dulu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang lain Bu Guru. Ditambahkan lagi, ditanggapi juga Bu yang kesalahan. Bisa dibatasi dulu kan yang pertama dua. Silakan. Terima kasih atas waktu saya akan bertanya kepada Bapak Guru. Dapur pertanyaannya adalah berdasarkan pengalaman atau pemikiran Anda, apa hambatan utama yang mungkin dihadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dan bagaimana sekolah atau guru dapat mengatasi tantangan tersebut secara efektif? Ada lagi Bu Guru? Pak Guru. Silakan Bu Guru. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pertanyaan di sini berkaitan dengan pemateri yang pertama tadi. Pertanyaannya, bagaimana sekolah dapat menghadapi dan mengatasi tantangan dalam menerapkan budaya positif, termasuk upaya untuk membangun iklim yang mendukung pertumbuhan pribadi, penghargaan, dan kesejahteraan siswa? Baik, Bapak dan Ibu Guru, mungkin itu dulu yang bisa kami tampung untuk 3 pertanyaan dan satu pertanyaan, 1 tanggapan. Kemudian di sini mungkin kami juga mungkin hanya sekedar memberikan gambaran seperti apa terkait hal yang ditanyakan tadi. Nah, saya mulai mungkin dengan yang pertama, tanggapan tadi. Nah, terkait dengan penerapan barangkali budaya positif di sekolah. Nah, kalau yang saya pahami, jadi sebenarnya budaya positif ini bukan kemudian tolak ukurnya itu harus misalnya dia nanti sudah kelas sekian baru bisa dilakukan, nanti sudah kelas 11, ini 10, 11, 12. Nah, kemudian begini, saya perlu sampaikan juga mungkin di kurikulum Merdeka ini nanti diluruskan dulu kalau misalnya salah. Nah, jadi sebenarnya dia tidak lagi mengenal kelas 10, 11, 12. Yang ada itu dia pakai fase. Kelas 10 itu fase E. Kelas 11, 12 satu fase dia, fase F. Jadi itu dari Kemdikbud, tidak lagi kelas-kelas seperti. Jadi sebentar ketika ada pembelajaran materi-materi tertentu, capaian atau tujuan pembelajarannya itu bukan lagi dipilah per kelas, per fase tadi. Sehingga sebenarnya memang kemudian ini juga yang justru lebih rumit untuk kemudian bagaimana kita menyusun dia punya program pembelajaran misalnya. Makanya kenapa sangat tidak memungkinkan itu guru bekerja sendiri dalam hal ini, tidak bisa. Makanya dari awal kemarin sudah ada kami bentuk komunitas praktis. Dari situ semua guru-guru yang berada dalam satu fase harus kerjasama membuat pembelajaran yang tadi seperti yang ditanyakan oleh guru, berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini kalau hanya kita ingat-ingat namanya diferensiasi, bisa ditahu kan? Diferensiasi itu bahasa Inggris berbeda-beda, di mana guru dituntut untuk mengajar sesuai dengan keinginannya murid, dan ini tugas yang paling berat, sangat hampir tidak mungkin bisa kita lakukan. Termasuk juga tadi yang hambatan-hambatan dalam pembelajaran berdiferensiasi mungkin tidak hanya satu ini, sangat kompleks dan sangat banyak. Jadi salah satu cara untuk mengatasinya itu adalah langkah
penerapan pembelajaran diferensiasi. Kita harus tahu dulu yang kita melakukan di pembelajaran diferensiasi itu sebenarnya apa. Ternyata yang perlu dilakukan itu ada namanya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ternyata fungsinya jadi bukan semacam soal latihan ya, bukan, tapi semacam angket isian yang harus diisi oleh siswa. Dalam hal ini yang akan menggambarkan adalah kebutuhan belajarnya, gaya belajarnya, kemudian minat seperti apa. Untuk ini mencakup semua mata pelajaran lagi-lagi dalam fase yang sama. Jadi tidak lagi kelas seperti yang saya sampaikan tadi, kelas kalau kurikulum yang Kemudian tantangan yang paling berat juga sebenarnya, ini sudah ada beberapa contoh kasus ini penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Taruhlah misalnya ada 32 siswa yang sudah pasti kita bisa pastikan itu selalu berbeda dalam hal misalnya gaya belajar, kemudian tingkat pemahaman. Dan tidak mungkin juga sebenarnya kita harus bisa mengakomodir semua kebutuhan 32 siswa tadi. Tidak mungkin. Karena selain berbicara waktu juga, desain pembelajaran yang kita harus buat ini juga banyak. Karena berdasarkan mungkin Bapak Ibu juga sudah pelajari di teknik itu. Lagi-lagi ternyata kurikulum merdeka ini bukan berarti bebas, bukan berarti itu guru merdeka, guru siswanya merdeka, tapi lagi-lagi sebenarnya lebih diberatkan kepada ini. Kalau saya melihatnya, apa namanya? Dokumen berangkat pembelajaran itu lebih komplit lagi karena harus melibatkan tadi guru-guru yang mengajar dalam satu fase itu harus bekerja sama menyusun program pembelajaran. Kemudian tadi terkait pertanyaan menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi memang ini juga ada sejumlah tantangan yang memerlukan perencanaan dan upaya yang cermat. Jadi yang pertama mungkin harus ada pemahaman mendalam kebetulan kemarin kita sudah waktu ada pendampingan dari saya sendiri juga, pendampingan dari guru penggerak itu tentang penyelarasan visi misi sekolah. Dan memang sekolah perlu memiliki pemahaman mendalam tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif. Ini melibatkan seluruh anggota, staf, siswa, bahkan orang tua. Kemudian budaya positif ini lahir daripada tadi disiplin positif. Disiplin positif itu bagaimana kemudian kita menegakkan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu kan kita tahu sendiri, kebajikan yang nilai-nilai kebaikan yang memang secara umum berlaku seperti itu. Kemudian poin yang paling penting termasuk daripada kurikulum merdeka itu adalah kolaborasi. Sangat tidak mungkin seorang guru atau kami berdua sebagai calon guru penggerak untuk menuntaskan masalah disiplin positif, budaya positif di sekolah itu tidak mungkin. Kita harus bahu-membahu sesama guru-guru di sini, bagaimana kemudian kita dapat menjadikan siswa kita ini berbudaya yang positif. Tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin dari saya, mungkin dari Bu Guru bisa tambahkan. Ya, terima kasih. Saya tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi, Pak Hasbi, tentang anak-anak ini singkat di sekolah. Bagaimana caranya kita membudayakan disiplin positif ini? Sementara anak ini sudah melewati beberapa jenjang SD, SMP, tiba di SMK, kita harus menerapkan hal seperti yang kita harus memposisikan diri sebagai manajer, kemudian melakukan langkah-langkah restitusi. Nah, sebenarnya dengan hadirnya pendidikan guru penggerak ini adalah untuk menumbuhkan budaya tersebut. Misalnya yang sekarang itu kan pendidikan guru penggerak ini merata, bukan hanya guru SMK atau SMA, tapi dari SD-nya. Nah, dari sekarang itu guru-guru SD
sudah mulai masuk juga SD, SMP, bukan dari sekarang ya, dari angkatan sebelumnya, dari SD, SMP, SMA, SMK. Nah kemudian apakah budaya positif itu hanya sampai pada calon guru penggeraknya sebagai pemahaman calon guru penggerak? Tidak. Makanya ada kegiatan seperti ini, diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman kita bagikan ke guru-guru supaya hal ini bisa dilakukan secara bertahap tadi. Jadi harapannya ketidakmungkinan tadi atau mustahil anak-anak bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah. Di sekolah mereka hanya berapa tahun seperti itu. Jadi dengan insya Allah dengan kolaborasi kita hanya bisa berbuat saja semaksimalnya seperti itu. Misalnya mungkin dari 30 siswa misalnya ya, 30 siswa yang misalnya kita tingkat keberhasilannya hanya berapa persen, yang penting kita sudah berusaha. Tidak hanya ya ini tidak mungkin lah kita begini. Yang penting kita menerapkannya dulu. Kalaupun misalnya hanya beberapa persen tingkat keberhasilannya, itu saya kira ada walaupun itu hanya beberapa persen, yang penting ada. Dan ini harapannya siswa kita ya tadi seperti yang dicita-citakan oleh pelajar Dewantara, mereka bisa memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah profil pelajar Pancasila ini ada 6. Kalau misalnya dari 6 itu hanya beberapa lagi, tidak apa-apa juga. Dan sebenarnya untuk segitiga restitusi ini sebenarnya bukan hanya untuk guru kan. Ada kemarin itu orang tua juga sebenarnya pada saat menyelesaikan permasalahan dengan anak bisa menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Seperti itu. Dan mungkin untuk penerapan disiplin positif ini sebenarnya bukan hanya untuk tugas guru, ada juga tugas dari orang tua. Menerapkan disiplin positif yang tentunya yang ada di rumahnya seperti apa tuh di rumah, karena ini disiplin positif ini tidak hanya untuk di sekolah tapi di rumah juga dan juga di lingkungan masyarakat tentunya. Tapi tugasnya kita ya di sekolah. Oke. Dan kita mulainya dari kecil dulu. Yang kecil ini adalah di kelas dengan adanya keyakinan kelas. Oke. Kemudian yang pembelajaran berdiferensiasi tadi betul apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haruli bahwa dengan hadirnya sebenarnya itu awalnya mungkin ya Pak Haruli, awalnya diferensiasi ini dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu lahir dengan potensinya masing-masing ya, yang potensinya masing-masing. Jadi pada saat guru mengajar itu tidak boleh hanya misalnya ceramah, jadi ceramah itu di kurikulum Merdeka macam digaris merahkan gitu. Karena ceramah itu hanya memenuhi kebutuhan belajar murid yang audio saja. Kasihan yang audio visual dan kinestetiknya. Nah, itu pertimbangan. Jadi guru harus menerapkan metode pembelajaran yang variatif supaya yang dengan sejumlah anak karakter yang berbeda-beda dan gaya belajar yang berbeda-beda dapat terakomodir semua. Kira itu saja. Untuk penerapan disiplin positif tadi saya kira sudah jelas disampaikan oleh Pak. Kembalikan kepada Pak. Itu tadi tambahan dari terkait bagaimana kemudian belajar berdiferensiasi supaya kita dulu dalam menunjukkan disiplin positif di kelas di sekolah. Mungkin dari pemaparan tadi masih ada perlu. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas saya poin yang membuat saya tertarik tadi itu mengenai kontrol guru. Di situ ada pilihan 5. Kemudian Pak tadi menjelaskan bahwa kita upayakan untuk menerapkan yang manajer. Bukan berarti yang lain tidak diterapkan seperti itu. Atau memang pertanyaannya 4 ini ditiadakan atau bagaimana? 4 ini ditiadakan. Ditiadakan. 3 ya. Kalau mulai dari pemantau dulu tidak apa-apa. Atau kembali ke pemantau, tidak langsung ke manajer eksklusif sekali, bisa ke pemantau dulu.
Sepertinya begitu. Kenapa muncul pertanyaan itu? Karena begini, kalau memang tuntutan dalam profesional guru dalam hal kontrol, memang kita kalau memang bahwa guru ditekankan bahwa harus menerapkan ini, kita harus paten bahwa tidak boleh ada lagi guru yang dari melakukan kemanusiaan. Di situ penekanan untuk menjadi profesional. Tapi di sisi lain saya melihat ada semacam kontradiksi yang mungkin barangkali membutuhkan tanggapan kita semua. Kembali lagi di materi awal tadi mengenai pertama hak dasar manusia, Kebutuhan dasar manusia. kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia maksud saya. Bicara kebutuhan dasar manusia, guru maupun siswa itu sama. Ya, di antara adalah yang kebebasan, tidak memikirkan dan sebagainya. Yang kita khawatirkan adalah kebutuhan dasar ini tentunya di siswa mereka inginkan itu, mereka tidak memikirkan, tidak mereka ingin bebas. Kemudian tiba-tiba misalnya ada siswa yang memang ingin mendapatkan kebebasan itu, kemudian hal itu juga misalnya terjadi secara spontan di sekolah atau tidak sengaja, karena memang bicara hak dasar, kebutuhan dasarnya dia. Lantas kita sebagai guru di situ sudah ada kontrol, kita harus manage barang ini seperti yang diterapkan, seperti yang dilakukan oleh guru tadi. Tapi banyak untuk kasus juga yang saya dengar dari media sosial bahwa ada siswa misalnya sampai siswa ketika misalnya diberikan pendekatan yang ramah, yang positif, itu bahkan siswa berbuat sebaliknya. Malah misalnya kita sementara lagi sampaikan hal-hal yang misalnya kita pendekatan apa segala, tiba-tiba misalnya dengan itu dia langsung tidak nyaman atau merasa tertekan misalnya, dia langsung pergi. Iya, itu bisa saya kita temukan di lapangan. Nah, ini yang kemudian terus mungkin kita pikirkan bersama. Kalau itu terjadi misalnya, apa kita memang harus kita berpatut dikontrol guru yang hanya itu? Kalau saya pribadi dalam artian memberikan solusi kepada siswa yang bermasalah, kan masalahnya banyak, entah itu seperti apa. Kalau dari 5 hal ini saya rasa saya sifatnya kondisional. Kalau saya bisa kita terapkan tergantung si objek. Kalau misalnya objeknya bahwa anaknya memang patuh, taat, tapi rata-rata kalau budaya dikembangkan, kalau yang patuh dia dikembangkan di sekolah ya, saya kira seperti itu. Hanya pertanyaan poinnya sebenarnya, apakah dalam proses kontrol guru kita patenkan satu atau bagaimana? Kemudian bicara hak dasar ini, apakah memang di sekolah, saya kira di sekolah ada batasan hak yang mesti siswa juga harus paham. Mungkin terima dalam KTP barangkali. Saya tidak tahu pertanyaan atau bukan ini hanya saya mendengar dan merespon yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya tadi, barangkali sama-sama kita semuanya. Satu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan tadi terkait dengan posisi kontrol guru, apakah memang bagusnya hanya manajer saja atau 5 posisi ini sebenarnya kondisional seperti itu. Kalau saya dari awal kemarin, karena ini juga pertanyaan pertama ke kami, saya ulangi lagi. Kemarin saya itu menjawab memang semuanya saya lakukan. Kondisional tadi, menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Hanya kan yang paling memang direkomendasikan itu kan memang posisi manajer. Hanya
Hanya mungkin satu hal yang perlu kita garis bawahi semua juga, mungkin kita garis bawahi lagi. Pada saya sebenarnya begini, tidak seperti yang saya sampaikan di awal terkait dengan banyaknya ilusi tadi, adalah sebuah ilusi bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain. Nah, pertama, mau dia posisinya sebagai guru adalah ilusi, sebenarnya dia bisa mengontrol siswanya. Nah, seperti itu. Hanya kan memang begini, karena basisnya kita ini adalah kurikulum merdeka, dalam hal ini terkait juga kebutuhan dasar manusia misalnya kebebasan, maka sebenarnya yang bisa mengontrol seseorang termasuk guru itu bukan orang lain, hanya dirinya, hanya dia sendiri. Makanya tugas kita guru itu seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, tugas guru itu bukan lagi mengajar sekarang di kurikulum merdeka, bukan mengajar, tapi menuntun murid. Setiap murid itu sudah ada minat, sudah ada tingkat kebutuhan yang berbeda-beda yang ada dalam dirinya. Bukan lagi waktunya kita mengajar mereka bahwa harus pintar pada segi ini, tapi kita lebih kepada menuntun mereka bagaimana mencapai yang memenuhi kebutuhan yang tadi. Kemudian terkait dengan yang tadi, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada banyak hal, tadi sudah dijelaskan juga, kesenangan, rasa kasih sayang, kemudian banyak. Dalam hal ini posisi kontrol itu sebenarnya memang dari manapun tidak akan pernah ada berfungsi selagi itu misalnya harus mengganggu misalnya dia punya kebutuhan dasar. Tidak ada itu. Jadi lagi-lagi memang yang bisa kita upayakan kemudian adalah hanya sekedar menuntun murid supaya bagaimana dia bisa berperilaku dengan baik, dalam hal ini menunjukkan yang namanya disiplin dan budaya positif. Kita guru memang hanya sebatas melakukan apa yang kita bisa. Tergantung hasilnya sebentar bagaimana, kan kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Mungkin dari guru bisa. Saya kira sudah menjelaskan oleh Pak Hardi juga mengenai kasus seperti yang disampaikan tadi. Kalau misalnya ada seseorang yang bandelnya itu sudah kelewatan, baik misalnya kita mau menempatkan diri sebagai manajer dengan lemah lembut, dengan pasti dia kayak acuh tak acuh, kemudian mungkin akan mengabaikan kita. Nah, itulah tantangan kita sebagai guru. Kalau misalnya kita menghadapi begitu dan langsung memposisikan kita sebagai penghukum, apakah anak itu akan berhenti pada atau anak itu bisa berubah dengan karakternya yang memang bandelnya sudah tidak terkendali seperti itu? Apakah dengan pembuat merasa bersalah akan mampan kepada anak tersebut? Apalagi khusus teman, langsung kita kayak tidak dianggap guru atau kita langsung dipareari atau apa? Nah, tawaran dari pemerintah mengenai posisi kontrol guru yang idealnya kita adalah manajer. Harapannya kita pelan-pelan seperti yang disampaikan oleh Pak Hardi. Ini semua butuh proses dan bertahap dalam hal kemarin itu sempat juga ada katanya kalau tidak mampu di manajer kita kembali ke pemantau dalam hal kalau kamu tidak ini ada konsekuensinya itu berasal dari mana? Kesepakatan kita atau kesepakatan di kelas atau kesepakatan sekolah. Konsekuensinya ini tentunya disepakati seluruh warga sekolah. Ini bisa dipakai kecuali ada kecualinya. Tapi kalau untuk 3 posisi ini sangat tidak dianjurkan karena banyak dampak negatifnya. Seperti tadi kita mau menghadapi anak yang berbangkang, kemudian kita posisikan diri sebagai penghukum, menjadi lagi.
Kemudian kita pastikan diri sebagai pembuat rasa bersalah teman, nah kitanya yang tidak dihargai pastinya. Saya kira Pak Bu, itu saja. Saya kembalikan kepada Pak Hari. Itu tadi yang disampaikan, sudah dijelaskan tadi terkait posisi manajer yang memang seharusnya dan idealnya kita guru-guru mengambil posisi ini ketika ada kesalahan tertentu yang dilakukan oleh murid anak-anak kita. Karena memang sebenarnya kan di posisi manajer ini kita perhatikan memang sebenarnya sudah cara yang paling lembut barangkali. Tapi sebenarnya ini juga solutif sifatnya. Kenapa? Karena di sini dia bisa kita lihat dalam hal ini siswa mengaku kesalahan, kemudian mengklarifikasi alasan, kemudian merencanakan tindak lanjut. Dan itu bukan kita guru yang menentukan apa yang harus mereka lakukan terkait dengan kesalahan, tapi berangkat dari keinginan mereka sendiri. Siap. Yang sama sekali itu gurunya yang bertindak atau ada guru khusus yang bertindak. Kalau gurunya yang bertindak langsung nggak aktif di pembelajaran, apakah ada guru khusus yang tangani mereka? Itu maksud saya tadi apa yang ditekankan? Gurunya langsung yang mengajar. Iya, Itu yang bersangkutan. yang bersangkutan. Jadi sebenarnya memang ini Setiap guru guru itu harus setiap punya guru. manajer sendiri, latih sendiri. Ya, kalau seandainya saya begini begini. Nah, terjadi proses detail Iya. Kalau seandainya terjadi kelas, kita waktu belajarnya anak, bagaimana yang aktif? Setelah pembelajaran ya Bu? Setelah Dan pembelajaran. memang sesuai dengan prakteknya kami kemarin praktek itu kan segitiga restitusi itu kan sebenarnya walaupun sebenarnya kemarin kami setting skenario-nya kan ceritanya begini, ada kesalahan siswa melakukan kesalahan ketika misalnya ada guru lain yang mengajar, maka di jam setelah itu barulah kemudian kita Oh, setelahnya dia. Iya. Tapi tetap ditegur ya. tetap itu. Kita langsung dikasih tahu, sebentar kamu menghadap saya. Oh, oke langsung. Waktu dia tuh kalau pengaruh nggak saya waktu bicara bola aku bilang. Ya saya punya tangga di punya tangga. Terima kasih. Kalau saya sebenarnya yang paling saya ini tentang pembelajaran ini berdiferensiasi Modul 2.1. itu dia, maksudnya penerapannya di kelas itu kalau saya melihat memang lebih banyak tantangan daripada Iya. Dan dia itu waktu untuk 2 jam pelajaran tidak cukup. Itu pengetahuan kasus kasih anaknya buka otak guna. Jadi hambatan juga untuk pemahamannya mereka. Supaya karena mereka ini kan identifikasi dunia mereka. Kalau ternyata apa nggak tahu, dia balik polisi dan bisa dia jawab soal-soal. Dia balik mau dosen dan bisa dia jawab soal. Ingat begitu. Dia apa sih sebagai barang dia hilang. Konsepnya dia hilang. Sapi Iya. tidak sebenarnya tidak sinkron dengan masa depan mereka. tujuannya bagus. Bagus tujuannya. Artinya saya bilang begini. Kenapa tadi saya sampaikan kondisional? Kalau misalnya penerapan kontrol yang ada ini kan misalnya guru mengajar, ini ada beberapa siswa yang ribut. So dikasih tahu jangan ribut lagi, pasti proses belajarnya tidak efektif. Artinya di sini memang ada, kalau misalnya kita langsung mengambil tindakan manage, pasti makan waktu. Tapi kalau juga misalnya kondisinya lainnya harus kasih keluar ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Itu kan juga masuk pada kontrol yang hukum seperti itu. Saya kira bingung juga ya proses. Tapi saya rasa ini ada proses. Kemudian lagi-lagi juga kembali ke kondisi di anak. Kalau saya berpikir di jangka panjangnya, jangka pendeknya, karena tuntutan pendidikan sekarang itu bervariasi. Kalau kita mengikuti konsepnya di SD, SMP, SMA, nah sekarang mau kuliah tidak, mau kuliah, terus bagaimana cara manajemen itu? Kan tidak ada di kampus, iya, tidak ada di kampus. Laboratorium, materi, anak
analisis. Dan ini juga anak-anak juga kalau pada saat kuliah itu tidak memilih minat saya di sini. Iya, tidak. Saya maunya di sini, tidak. Tapi melihat apa ya, mungkin dari orang tuanya akan ke sini. Dari misalnya lowongan pekerjaan yang banyak di sini, tapi tidak sesuai dengan minatnya. Begitu. Jadi, nah sekarang tugasnya kita mengajar sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Padahal untuk jangka panjangnya mereka tidak ke situ. Bahkan berlawanan dengan minatnya mereka atau kemauannya mereka dengan faktor-faktor yang tadi, kita itu dari orang tua, dari lowongan pekerjaan yang tersedia mungkin harusnya saya di sini tapi tidak ada lowongan pekerjaan yang tersedia di sekitarnya atau di wilayahnya dia sendiri, akhirnya belok. Kan banyak kasus begitu. Iya. Akhirnya saya nggak kesimpulan barang ini diambil kegiatan menjawab. Terus patokannya? Adopsi. Iya, karena mereka itu belajar bukan hanya di sekolah private. Iya. Iya, jadi kita ini serba salah mengikuti mereka. Sementara anak-anak di sini semua mereka belajar di sekolah. Kalau tidak, tiba di rumah lempar buku selesai. Nah, sebenarnya begini kan, kita berangkatnya mungkin dari tujuan pendidikan. Jadi memang mengajar siswa ini pemikiran dewasa ya. Pembelajaran di kelas kan sebenarnya bukan fokusnya itu pada pengembangan pengetahuan sebenarnya, tapi lebih kepada karakter. Entah siswa mungkin dari itu pada saat pembelajaran itu kan karakternya berarti yang kurang, bukan kemudian pada pengetahuan. Nah, untuk pengembangan karakter ini, posisi kontrol guru manajer itu memang sebenarnya yang paling tepat dalam hal ini karakter saja. Hanya mungkin kalau dari saya mungkin hanya belum dicoba 3 langkah segitiga restriksi tadi. Mungkin selama ini yang kita paling banyak lakukan itu mungkin kayak misalnya penghukum, menegur langsung, memantau, atau yang lain-lain teman atau tempat merasa bersalah. Jangan sampai belum pada posisi yang manajer. Langkah-langkahnya tadi sudah ada 3. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau dari saya, mungkin bagus kita praktekkan dulu, tapi mungkin untuk beberapa, tidak semua. Kalau saya yakin begini, kayaknya tidak akan semua siswa juga mampan dengan teknik seperti ini. Tapi alangkah baiknya kalau saya memang mencoba dulu. Karena itu tadi bukan pada kemudian pengembangan pengetahuan kita fokusnya belajar, tapi lebih kepada karakter seperti itu. Nah, bagaimana dia menghargai gurunya itu kan lebih kepada karakternya yang perlu diperbaiki. Iya, kalau menurut saya Pak Guru, terima kasih. Iya, Menurut silakan. saya Yang begitu Pak Guru supaya kelihatan begitu. kurikulum ini kalau di bagian kita Indonesia Timur itu menurut saya tidak akan berhasil. Iya, Ya. karena karakter kita beda daripada bagian barat sana. Artinya begini, seperti yang disampaikan Ibu Pemateri tadi, bahwa kalau kita anak-anak melakukan kesalahan, kita menegurnya dengan cara bahwa manusia tidak ada yang sempurna, bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu ya. Nah, kalau menurut saya kalau seperti itu tak ada puasa sama ya. Anjay. Nah, karena karakternya kita ini, apalagi kita khususnya Kabupaten Menaik keras. Artinya begini, barang yang keras, misalkan batu kalau kita pegang pakai kaki akan mampan. Harus barang yang keras juga. Ya. Dan kalau kita lembutkan mereka dikasih tahu seperti ini, contohnya nggak usah setiap hari dikasih tahu secara lembut, setiap hari juga dia orang kesalahan. Harus keras. Usah menjadikan sampai lagi. Tidak bisa dijadikan sampel. Usah pelapan hari ini. Saya malah usah ini. Saya
dijadikan sebagai orang yang siswa yang tertibkan. Kayaknya. Saya kan itu bilang sama saya itu dari bilang soal pakar katanya kelainan. Oke lanjut. Kurikulum yang diterapkan menurut saya sebenarnya sesuai dengan iklim dan tropis era tersebut. Tidak bisa disamaratakan misalkan Jawa dengan Indonesia Timur, Indonesia Barat dengan Indonesia Timur, tidak akan pernah sama hasilnya kalau diterapkan kurikulum seperti kurikulum Merdeka ini. Karena kita banyak fasilitas-fasilitas yang kurang, kemudian informasi juga kita tidak sama seperti informasi yang diperoleh dengan bagian barat sana. Jawab. Mungkin itu tanggapan. Solusinya apa dulu? Cek Platinas. Saya. Menteri Pak. Harus menteri. Harus jadi menteri. Sepakat. Kan belum ada misi dari timur. Nah, itu. Solusinya kembalikan ke apa hukum-hukum yang dulu. Maksudnya guru itu bisa memukul. Ya. Saya SMA masa dapat ditendang tampil kalau melakukan kesalahan. Karena memang kita kalau tidak begitu tidak mendengar kalau hanya ditembukkan. Kalau menurut pandangan saya Khusus orang timur, khusus orang timur. apalagi kita ini lain. Berarti harus usulkan satu menteri mungkin. Itu lah. Bagian Indonesia Timur. Itu harus dua menteri timur dan barat. Kalau tidak satu orang menterinya dikasih posisi di sini supaya dia lihat memang kondisi di lapangan sekolah-sekolah di sini memang seperti ini. Iya, kalau saya lihatnya konsep mereka belajar ini kita dituntut untuk beradaptasi. Mau karakter mau beda mau apa segala. Karena itu bicara kebijakan dan dituntut beradaptasi. Yang tidak kita harus lakukan. Mau rugi dengan tidak kita tetap lakukan. Harus bertanggung jawab. Nanti kita jadi menteri kalau Nambah pemilihan. Sama sih bukan Setuju Kak Ustaz jadi sampel nanti. Manajer. Posisi manajer. Iya. Boleh, nggak usah. Pokoknya terpenting orangnya nggak usah pelafalnya yang lain. Menjadi contoh. Patut dicoba juga. Iya. Iya, Coba aja dulu. aplikasikan. Bagaimana apakah ada perubahannya signifikan atau malah apa? Coba saya dulu. Boleh Iya. maaf. Lalu kayak videoan itu hanya audionya saja tapi apa? Coba. Dan yang tadi mungkin yang kata-kata buat kesalahan itu hal biasa, buat kesalahan kemanusiaan mungkin diganti dengan yang lain supaya kondisikan lah toh. Enggak dosa apa ya? Kalau gitu Kan tidak mesti pertanyaan-pertanyaan di setiap langkah tadi kan ditanyakan Iya. semua. Apa? Dosa. paling kita bisa langsung apa alasannya dan solusi mungkin gitu. Ya langsung. Alasan dan solusi. Apalagi cewek-cewek yang ini. Apa yang harus dilakukan agar tidak terulang lagi gitu. Saya begini, saya selesai dulu. Belum. Oh, Lanjut. Jadi bagus lagi. Tanggal itu Karena diskusi terbuka. lebih tanggal. dulu dalam. Menteri. Iklim dan tropis penting betul. Ya. Oh iya. Karakter yang terjadi. Saya tangkap dulu paling punya pasar tadi. Pasar yang disampaikan pasar ini kan katanya sebenarnya ini kurikulum tidak cocok, tidak relevan untuk kita yang ada. Sebenarnya kalaupun iya sekalipun begitu memang yang ada kan ujungnya kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terima. Terlepas dari kita harus misalnya harus sama dengan dijawabkan itu kan tidak mungkin. Lagi-lagi yang perlu kita lakukan adalah kita memaksimalkan mungkin apa yang bisa kita lakukan di kami di program guru penggerak itu sudah ada kiat-kiat seperti apa yang harus dilakukan dan memang ini kami juga sudah coba terapkan, tinggal nanti hasilnya bagaimana. Lagi-lagi saya kira ini adalah tanggung jawab moral untuk kita semua. Jangan sampai hanya karena kami dorong di sini calon guru penggerak maka ini tanggung jawab kami. Jangan seperti itu.
kita di sini butuh kerjasama, kolaborasi dari semua bapak dan ibu guru yang ada di sini. Mau ditambahkan Bu? Takut saya kalau ada kaitan Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Masalahnya juga laporannya Sensitif masalahnya. Kalau saya berusaha mungkin kita coba terapkan di jam di luar mengajar. Jadi mau disiplin dengan tidak anak dipanggil dengan konsep yang tadi. Kita coba semua siswa dengan konsep mengajar itu Jadi begini Pak Guru. di luar jam, maksudnya itu saran kalau misalnya juga dilakukan juga tidak. Artinya kita lakukan kontrol itu. Oh tapi tidak bisa juga karena bisa melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan, ya. Ketika melakukan kesalahan, Saya kira panggil semua. Tidak, tidak tidak. bisa. ketika melakukan kesalahan. Sudah kita diskusi nama-nama siswa yang melakukan kesalahan. Lalu kita giring semua untuk proses, tapi di luar jam kelas pasti kan. Ya. Coba ya. Mudah-mudahan ada hasil. bisa saya Ya Pak. tambahkan. Saya sebenarnya sedikit mengikuti juga sih berbicara masalah konsep pembelajaran kan, makanya artinya gerak-gerik selama ini tuh saya kurang paham. Karena ternyata itu si anak itu ya, si anak-anak ini diberikan fasilitas khusus, dan sampai perasaannya dilukai. Saya garis bawahi. Jadi si anak-anak ini enggak SD, SMP, SMA istimewakan. Itu karena undang-undang jelas perlindungan anak. Waalaikumsalam. Masuk ke guru. Jadi memang di konteksnya ini aturan bahwa kita mau tidak mau harus mau, karena sudah ada dalam undang-undang. Si anak ini benar sebagai istimewa. Kan tidak mungkin undang-undang di Jawa tidak berlaku. Tidak mungkin. Jadi mau tidak mau kita lakukan. Yang ditakutkan ini ada sistem pengontrol di Sulawesi Tenggara ini. Ada pusat pengaduan. Selesai dulu. Itu yang takutan karena 5 tahun penjaranya itu kalau anak si anak itu. Ini ada undang-undang sana. Pasal 77. 5 tahun penjara. Artinya apa? Si anak sekarang saya yakin ada jangka panjang nih bang untuk berbicara masalah karakter ini saya. Prediksi juga berencana ini. Ada jangka panjangnya. Nah, harapannya di makanan kan itu berkelanjutan. Harapannya ini berkelanjutan ya harapannya. Maka saya pikir saya bisa ambil kesimpulan bahwa susah kita menolak. Karena undang-undangnya sudah lama malah. Sudah lama ya perlindungan. Malah sudah banyak terbanyak begitu. Iya. Hanya kelebihannya kita ini apa tidak was-wasnya kita. Karena si anak-anak yang diberikan fasilitas khusus untuk pengaduannya tidak ada. Kalau di Jakarta sana kan Kaseto selesai. Dan mereka belum difasilitasi oleh media-media yang bisa mereka mengirim. Mereka belum terlalu. Cuma mereka paham. Hanya mereka viral-viral saja. Jadi itu yang jadi mau tidak mau harus mau. Tapi itu juga sudah terjawab dengan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008. Iya. Bahwa di pasal 39 ayat 1 bahwa guru juga punya memberikan sanksi. Tapi ada batasan. Ketika misalnya sudah melakukan sesuatu yang bersifat melanggar asas itu suatu kesalahan. Tapi kalau misalnya itu menjadi wajar, kita jadi jamin undang-undang. Dengan undang-undang dalam artian ini peraturan pemerintah. Dan sebanyak hal lain juga yang kemudian mengingatkan dia sebagai guru untuk mendidik anak. Garis bawahi, selagi si anak tidak merasa direndahkan. Ya berusaha di tempat proses kan. Siswa mengadu guru juga harus Itu boleh ditakutkan. Belum ada pusat pengaduan yang beda. Kalau sudah ada selesai. Semua guru selesai. juga ya. Ya guru juga punya pembelaan tertentu untuk
ketika misalnya normal dilakukan, saya rasa nanti kita proses. Tampilkan norma sebenarnya. Hah? Wih. Tapi kalau pengaduan sekarang ini mereka itu masih tetap kembali sama orang tua mereka sendiri untuk pengaduan mereka. Misalkan apa yang kita lakukan di sini, pasti mereka melakukan di sana. Dan tidak lanjutnya kepada orang tuanya itu. Karena itu sering terjadi. Ada seorang siswa dilakukan, ada seorang guru dia pukul siswanya melapor sama orang tuanya, maka dipukul lah juga sama orang tuanya. Malah dikeroyok. Itu kan sering terjadi sekarang. Guru melapor juga. Iya. Tapi tetap di proses itu di melalui persidangan. Hanya gara-gara digiur telinganya disidangkan. Tapi pengaduan mereka sama orang tuanya mereka. Orang tuanya mereka lah yang proses. Melakukan ke polisi, melakukan ke siapa? Mungkin itu baru terlalu kicau. Ya itu kurang sekarang. Itu kurang. Nggak ada yang disakiti. Iya. Tapi kita dikena undang-undang. Nggak ada yang disakiti, cuma kita cukur rambutnya. Dia merasa dijatuhkan, dia punya hak akan melakukan. Ya. Dia melapor penjara. Nah, Yang sekarang ditegur tidak salah. Ya itu dia tadi dia begitu. Karena dia Apa Pak? itu sangat memang Makanya Disuruh sholat, bukan ditegur tidak sholat, disuruh sholat. Hanya kalau yang begitu ada proses hukum yang berjalan. Kita juga punya hak untuk membela diri dalam hal ketika yang sudah terjadi. Bicara hak asasi manusia, guru juga punya hak asasi manusia. Kalau juga sudah tidak dihargai, nanti keputusan pengadilan ini. Oke lah itu warning Pak Guru, tapi juga kita tidak boleh kemudian merasakan dengan hal itu. Karena kita juga dijamin undang-undang dalam hal mendidik dan menjadi sanksi kepada siswa. Dan alhamdulillah kita di sini tidak ada yang begitu siswa. Iya. Kalau dicukur ya alhamdulillah ya. Karena mereka merasa oh ya sudahlah Ya, selesai. Dia punya kesalahan. Iya, kembali kian mungkin di karakternya kita budaya. Jadi kalau dicubit itu wajar Biasa. buat kita. Dimaki-maki pun hanya wajar. Di rumah sudah biasa juga. Aja berarti itu. Ya, kalau dijauh kasih begitu, ay. Nah, itu perbedaannya lagi karakter. maksudnya sudah viral sama. Dan bisa dibedakan. Jawa Timur sama. Soalnya Pak Andi juga mental anak itu susah ditebak. Karena kita lihat dia orang baik ternyata bahaya. Misalkan kita bentak dia tuh, kita tahu di ke depan kita di luar sekolah kita lihat. Jadi itu dari mereka. Karena itu pernah terjadi di Manado. Malah dia bunuh gurunya, dia tikam. Saya tidak tahu apa gurunya dia kejar sampai dia lakukan itu. Ditikam gurunya meninggal. Itu terjadi di Manado. Apalagi siswa yang abnormal. Iya. Tapi Kita coba aja. Memang kelihatan normal kan. Mentalnya mental baik. Kita coba aja. Kalau persoalan penyerapan mereka belajar, kita lakukan. setimpal tadi kalau begitu. Sebelum coba itu Pak Guru, diselesaikan dulu keyakinan kelasnya supaya ada patokan. Iya, paling keras kan? Ya wali kelas yang ada. Keyakinan jelas. Atau kita juga. Dan juga sebenarnya Kalau kita kelas itu sebenarnya saya pikir sudah mulai legal itu. Maksudnya keyakinan kelas ini harus setiap guru atau wali kelasnya? Setiap kelas yang penting ada pengawas satu kelas. Keyakinan menyeluruh untuk Seluruh siswa ini. Oh berarti kita serapkan kembali keyakinan ini. Salah satu yang berbuat gugur itu kewajiban yang lain seperti itu. maksudnya apa? Bicara keyakinan Keyakinan misalnya keras itu sudah wali kerasnya dengan satu siswa. satu orang guru yang lakukan. Kan? Yang lain berarti tidak wajib. Gitu. Maksudnya betul masing-masing Nanti siswa. sudah terbentuk keyakinan Iya. kelas di kelasnya masing-masing. Alangkah bagusnya mungkin ada juga masukan-masukan dari guru lain terkait Sebenarnya bisa juga mungkin keyakinan keras Sebenarnya begitu antara- dari guru-guru bagus, tapi yang lebih bagus itu memang lahir dari siswa siswa tersendiri sendiri. itu dan semua yang bikin keyakinan keras itu adalah siswa-siswa dalam pengajian itu. Ini mereka kalau berbuat salah kan kembali lagi keyakinan keras. Ya perhatikan lagi keyakinan keras misalnya datang terlambat kan siswa sudah tulis dulu man. Kan kembali kita tatap lagi itu kalau dari guru. Kalau dari guru lain berarti kita harus melakukan
bukan lagi keyakinan kelas namanya. keyakinan guru atau guru semua para kita. Oh, yang Jadi jadi tidak jelas juga peraturan kelas begitu. Bukan Bukan. tata terima. keyakinan kelas ini secara tidak langsung kita sifat sih anak supaya dia batasi dirinya. Iya. Oh. Dan dia batas dirinya ini atas kemauannya dia sendiri. Atas keyakinannya sendiri. Keyakinannya sendiri. Makanya dia tulis. Nah, Oh, jadi tiap orang pasti ada, oh saya begini, tempel, saya begini, oh Di saya situ begini. dirampungkan kira-kira mana yang bisa kita ambil dari semua siswa itu. Misalnya mungkin 15 poin atau mungkin 20 poin. sebenarnya konsepnya sih batas manipulasi. Dia rubah bentuknya tapi nilainya sama. Bukan kita yang buat, tapi mereka sendiri yang buat. Kalau tata tertib kita yang buat. Tapi ujungnya kita tata tertib sebenarnya. Gitu. Hanya konsepnya berbeda. Jadi misalnya wali kelas yang susun, nanti disosialisasikan sama guru-guru bahwa kita ini sudah menyusun keyakinan kelas. Nanti setiap guru yang masuk dibacakan sebelum memulai belajar. Supaya pada saat anak-anak dalam proses belajar itu tidak ada yang punya gerakan tambahan. Oh ya sudah ada keyakinan kelas ini. Oh ini berarti Bu, berarti ketika kita menyusun keyakinan kelas itu, berarti situ otomatis harus ada sanksi berarti situ. Tidak. Tidak boleh ada sanksi atau konsekuensi. Misalnya kemarin kan sempat saya itu ditegur sama pendamping. Anak-anak maunya terlambat 10 menit push up. Tulislah di situ. Terlambat 10 menit push up. Oh tidak boleh dihadirkan adanya hukuman atau konsekuensi. Karena itu lari lagi dari konsepnya. Manajer itu kan tidak proses kontrol kan tidak ada yang begitu. Terus bagaimana untuk mendisiplin siswa itu? Menjalankan posisi manajer tadi. Misalnya ada lagi yang satu orang misalnya terlambat sebentar ya, kamu selesai ke kantor. Nah, jalankan Bang. Jadi dia harus punya catatan sebenarnya. Guru juga punya catatan. Dicatat Nah, catat misalnya si A ini yang minggu lalu berbuat begini, kesepakatan apa solusinya adalah dia harus begini, jadi diingatkan terus itu. Saya masuk lagi selanjutnya, oke, yang lalu si A begini, jangan diulangi ya, atau sudah ada solusi bagaimana, sudah diterapkan atau bagaimana. Jadi, misalnya dia tidak menyelesaikan tugasnya atau lupa mengerjakan PR. Penerapan berarti ditujukan kepada seluruh guru. Penerapan untuk keyakinan kelas. Ya. Tidak. Makanya tadi setiap yang masuk di ruangan harus baca. Kita bacakan dulu atau mereka disuruh baca. Kalau kayak WhatsApp dengan lapar sama lagi jatuh sedikit sadar tidak apa-apa. Yang apa tadi kok? Yang di bawahnya Oh, mantap. mantap. Boleh. Boleh. Oleh tasnya itu dia harus manajer. Boleh. Asal barang kan ini. Iya, asal barang harus. Oh, harus begitu sekarang. Wah, Ini berat, tapi Tahan. tunggu dulu kok. Ya. Sabar dulu, sabar. Begitu. Harus benar-benar sabar. Anak tuh bukan murid ya lapor polisi. Memang berat, memang berat. Atau bukan murid lapor polisi. Cuma saya menyentuh, esok lapor polisi. Bicara kasasi. Iya. Maksudnya kita laporkan Pak Wi. Itu kita tidak mungkin juga mereka yang kejar Pak. Tolong diberi sanksi. Iya. Sanksi saya. Jadi ini sebenarnya dimulai dari piket sebenarnya. Itu soalnya dia ngomong. Piket. Kan pasti tiap hari ada yang terlambat kan? Pasti lah dipanggil. Panggilnya jalankan hasil ketika diskusi tadi. Hari ini sih. Hari ini. apa tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan. Tapi harus ada keyakinan kelas dulu. Kelas dulu. Siapa dia Pak Guru? Saya tidak mungkin kalau di sana saya ini. Masalah karena itu. Kira-kira sudah semuanya itu tergantung masing-masing gurunya. Itu lausap saya berapa kali ya sama alhamdulillah. Nah, Sekalipun saya suruh jawaban. lausap saya 3 kali sama itu pertama saya suruh mencatat agama. Alhamdulillah dia saya sudah kalian mencatat kata gurunya langsung diambil buku sekalipun mungkin tidak ada minat untuk mau mencatat tapi langsung mencatat entah apa motivasinya dia mencatat mungkin dia takut atau apa yang jelas alhamdulillah dia langsung mencatat. Habis itu yang kedua yang jelasnya ada guru yang tidak masuk kebetulan misalnya saya ada di sekolah guru minta tolong saya masuk alhamdulillah mereka
terlalu langsung apa ya? Mungkin ada pendekatan atau apa kayak tanda-tanda kayak apa kan membutuhkan Kebutuhan Kasih sayang. dasarnya itu apa ya? Kasih sayang. Kasih sayang. Masih kenalnya itu kebutuhan dasarnya berarti. Iya, Nah, itu anak-anak kayaknya hanya butuh pendekatan Ya. pendekatan tersendiri. Tapi kalau di kelas mereka just banget ya. Kalau laki-laki tidak move kayaknya, karena dia kasih sayang itu butuh dari seorang ibu. Tapi saya juga ini dulu. Fakta terjadi tuh semua pakai topi, pakai das, semua. Karena saya terapkan begini. Saya sudah tahu ini bahwa akan laki-laki ini mereka kalau saya cuma bilang tanpa saya buktikan lebar. Akhirnya apa? Saya desain kegiatannya kan ulangan harian, ulangan materi kan. Jadi saya tidak kasih ulangan dalam ruangan, saya kasih tugas. Tapi pendesainnya hari Senin. Saya mau lihat ini siapa yang tidak pakai dasi. Tujuan saya kan itu menyatakan mereka sudah atributnya dipakai. Siapa yang tidak pakai dasi, siapa yang tidak pakai topi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, ditambah tugas. Ditambah nomornya. Pemantau Itu bisa terjadi. bisa pemantau kan? Oh, bisa. Ya, akhirnya terrealisasi kan, pakai semua. Ya ada yang tidak pakai topi, ada yang tidak pakai dasi. Dan mudah-mudahan itu motivasinya ya mungkin paksaan awalnya, dan bisa jadi Kebiasaan. Nah, itu Makanya biasanya. dari kebiasaan itu akan memulai lah, namanya budaya positif ini. Mudah-mudahan. Awalnya motivasinya eksternal dari Pak Guru sendiri, karena sudah terbiasa, motivasi itu dari lahir dari dirinya sendiri. Yang melakukan pakai dasi, awal pun kan pakai dasi pas solid, kan? Akan terbawa dengan sendirinya. Berarti lengkap tadi Pak Guru? Lengkap Atribut. semua lengkap. Semua? Semua. Alhamdulillah. Semua. Itu dia. Dan mudah-mudahan juga hari ini kan Senin, Selasa besok tetap diterapkan untuk guru-guru piket besok. Kapan tidak lengkap, boleh jalankanlah segitiga restitusi. Jangan terus. Posisi kontrol manajer. Karena kalau tidak begitu hanya berlaku di hari Senin, berarti hari Senin saja. Makanya perlu ada pembiasaan dan kolaborasi antar guru. Bukan hanya tugasnya Pak Hasbi saja nih atau yang piket di hari Senin, tapi piket dari Selasa sampai selanjutnya lagi, kemudian kembali ke Senin. Sebenarnya itu yang ditakutkan itu guru itu manjanya itu. Ya sampai kita kelebihan manja dikasihkan sama anak-anak, akhirnya mereka terbawa-bawa manja. Manja bagaimana sih? Maksudnya dengan tidak lagi berlakunya. Kasih manja. Kayak disingkat kita posnya guru kayak memang harus serba lemah itu kalau bisa. Tiba di luar sana boleh mana dia nanti. Ya ketika gabung lagi teman-teman misalnya seter minumannya dia, seter gabungannya dia loh. Yang pasti kita di sekolah fokusnya. Sekolah. Kan dilaksanakan. Nah, Sesuai materi kita kan, jadi kita bagaimana cara menunjukkan budaya positif tadi. Kita harus memang melakukan perubahan. Kan kita kebetulan di program guru penggerak itu ada namanya apa? Sesuai apresiatif. Teori apresiatif. Nah, kita melakukan perubahan itu katanya dengan tidak melihat tantangannya apa, tidak melihat kelemahannya nanti apa, jangan lihat yang positif saja. Yang sudah ada apa? Yang sudah apa yang bisa kita lakukan apa, jadi hanya itu dia patokan. Dengan kita kemudian melihat tantangan nanti pasti seperti ini. Kalau saya itu Pak Guru, harapan saya yang ada di penggerak itu semoga aja ya. Saya pribadi saja nih, saya apakah nambah atau mau saya tegur lah, saya tegur Pak Guru insya terus saya begini. Karena kenapa? Kita juga kan manusia juga, tidak terlalu ke sana. Siapa yang menyebut? Si guru penggeraknya kan dia paham tentang regulasinya dia kan, seperti apa. Seperti itu dia. Akhirnya hati-hati kalau teman-teman yang lain. Jangan jauhkan Pak Guru. Kami ini apa namanya? Sama-sama pembelajar. Tentang kami guru penggerak. Ya karena kan kami juga bisa menghakimi bisa itu ya. Itu salah ini salah. Bukan begitu Pak Guru, maksudnya begini.
kalau kami salah mengadunya itu sama siapa? Artinya pribadi saya yang jauh sekali memang tentang masalah ini. Kesalahan seperti apa yang dimaksud? Misalnya kasih hukuman ke anak-anak, kan sudah ditahu harusnya seperti apa. Ya hal-hal yang sifatnya ini maksudnya tiba-tiba terjadi gitu ya maksudnya. Kan sudah ada kita komunitas belajar di sini. Jadi di lewat forum itulah nanti kita belajar sama-sama, kita berbagi, Nah itu maksud saya gitu. diskusi. Iya. Gitu. Kita mulai kapan ya Pak Bu? Tempat diskusinya itu. 1 kali sebulan lah minimal. Jadi di diskusi nanti memang minimal sudah ada identifikasi itu, misalnya Laosap hari ini bermasalah begini, cara saya mengatasinya begini, entah beres atau tidak nanti kan kita biasanya masing-masing grup punya cara masing-masing. Seperti yang disampaikan Ibu Risi kan, kalau berhasil, siapa tahu Ibu Risi juga punya trik tersendiri mungkin. Kita bisa grup seperti apa? Atau bukti juga pernah ya ada dosa. Itu aja di komunitas kita. Bagaimana? Tapi maksudnya begini, kalau misalnya penerapan keyakinan kelas maksimal, dia kan universal, sikapnya siswa di semua guru pun akan menerapkan menyasar mereka. Iya. Karena kan saya tanggapnya bahwa bicara keyakinan kelas ini, bagaimana kita menyadarkan siswa akan sadar akan posisinya. Pada sebagai saya kan kita harus belajar. Kalau misalnya keyakinan kelas kita yang maksimal diterapkan, apa susahnya kalau kita punya kelas pas mereka sarankan belajar, tidak ada soal. Selesai persoalan kalau keyakinan kelas itu kita maksimalkan yang menjadi. Artinya mereka sadar bahwa saya dari sekolah itu menuntut ilmu, saya harus belajar. Kalau mereka sudah sadar akan hal itu, apakah masalah di sekolah? Nggak ada. Nah, kira itu. Nah, terima kasih. Ya, bagaimana kita laksanakan keyakinan kelas itu? Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, mungkin sesi diskusi kita pada kesempatan hari ini kita cukupkan. Sudah didiskusikan panjang lebar tadi terkait seperti apa yang seharusnya budaya positif di sekolah itu, untuk kemudian bagaimana kita terapkan, baik kita sebagai guru maupun siswa sebagai warga sekolah. Terima kasih atas kehadirannya dan kesepakatan untuk kegiatan ini, sehingga kami dari guru penggerak bisa berbagi posisi, berbagi pengetahuan terkait apa yang kami dapatkan selama di pelatihan program guru penggerak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan yang atau kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ganti itu Dokumentasi dulu, dokumentasi pokok. kayaknya diganti Harusnya diganti dulu supaya fokus. Jam 1 tadi malam.